Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian fikih kita, kajian rutin kita yang kita ambil dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni yang dikarang oleh Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan tentang salat sunnah, dan lebih terperinci lagi kita sudah masuk pada bab pembahasan tentang salat sunnah rawatib. Setelah sebelumnya kita membahas tentang salat witir, kemudian salat tarawih, maka kemudian selanjutnya termasuk di antara salat-salat yang disunnahkan dan menempati derajat berikutnya ya, dalam kategori afdaliyah, ya, derajat keutamaan setelah salat witir dan tarawih, datang setelahnya urutan berikutnya adalah salat sunnah rawatib. Apa salat sunnah rawatib jamaah sekalian? Salat sunnah rawatib adalah salat-salat sunnah yang menyertai salat-salat wajib. Ya, salat wajib yang 5 waktu itu ya ada namanya salat rawatib, yaitu salat sunnah yang menyertainya. Kenapa dinamakan dengan rawatib? Rawatib jamak dari ratibah. Ya, ratibah artinya adalah ad-daimah al-mustamirrah, sesuatu yang dilakukan secara kontinu, dilakukan secara terus-menerus. Makanya salat sunnah rawatib ini jamaah sekalian hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maksudnya apa? Kita sudah jelaskan pernah bahwasanya sunnah muakkadah adalah sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan secara terus-menerus. Ya, al-muwazabah, yaitu berusaha kita konsisten istiqomah, ya, tidak absen di dalam melaksanakan salat sunnah tersebut. Itu adalah salat sunnah muakkadah. Ya. Dan mengenai jumlah rakaatnya sendiri jamaah sekalian terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan salat sunnah rawatib, dan adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, jumlahnya adalah 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. Salat qabliyah zuhur cuma 2 rakaat. Ya, akan tetapi pendapat yang rajih jamaah sekalian bahwasanya jumlahnya total adalah 12 rakaat. Ya. Ini adalah pendapat yang lebih kuat yang dirajihkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa fihi, dan di dalam hadis itu kana nabiyyu la yada'u arba'an qabla az-zuhri, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi karena sebelum zuhur ini 4 rakaat, maka total menjadi 12 rakaat. Jadi untuk salat rawatib ini jamaah sekalian berada di mana saja? Jelaskan oleh para ulama, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini yang pertama. Ya, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, disinilah yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah Nabi itu sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat? Ya. Di dalam hadis Ibnu Umar itu disebutkan cuma 2 rakaat.
sebelum zuhur. Akan tetapi di hadis Aisyah radhiyallahu anha itu disebutkan bahwa Nabi sholat 4 rakaat. Ya. Jadi disinilah yang menyebabkan ada khilaf. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan cuma 10. Kemudian selanjutnya setelah zuhur ada 2 rakaat. Kemudian asar tidak ada. Kemudian setelah sholat maghrib 2 rakaat. Ya. Sebelum sholat maghrib tidak ada. Kemudian setelah sholat isya 2 rakaat. Jadi sebelum sholat isya juga tidak ada. Akan tetapi maksudnya tidak ada itu jemaah sekalian. Bukan maksudnya tidak ada sholat sunnah di situ. Ada sholat sunnah kan tetapi bukan termasuk sholat sunnah rawatib. Ya. Contohnya misalkan sholat sebelum asar itu ada hadis Nabi SAW rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi ada sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, akan tetapi itu tidak masuk dari kategori salat rawatib. Ya, begitu juga dengan sholat sebelum maghrib dan sholat sebelum isya. Nah, itu ada sholat sunnah. Ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW di antara 2 azan, maksudnya adalah azan dan iqamah, itu adalah sholat sunnah. Akan tapi para ulama menjelaskan sholat sunnah di situ maksudnya adalah sholat sunnah mutlak. Ya, bukan termasuk sholat sunnah rawatib. Bedanya apa? Sholat rawatib jamaah sekalian itu tingkatannya lebih utama, pahalanya lebih besar. Kemudian dalil yang menguatkan tentang jumlah sholat rawatib 12 rakaat ini adalah hadis Ummu Habibah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli al-laila kulla yawmin fintai 'ashrata rak'ah tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah atau illa buniya lahu baitun fil jannah." Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim melakukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 12 rakaat tatawuan ghairi faridatin, yang ia melakukannya untuk sunnah dan bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan baginya surga, baginya istana di surga. Nah, jadi ini salah satu keutamaan daripada salat sunnah rawatib, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di dalam surga. Berarti otomatis ini juga merupakan janji bahwa dia akan masuk surga. Karena seseorang tidak akan mungkin mendapatkan istana sebelum ia memasuki surga. Sehingga di dalam hadis ini berisi 2 janji. Janji pertama adalah orang yang mengamalkannya akan dimasukkan ke dalam surga, dan janji kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya istana di surga tersebut. Qauluhu rak'atani qabla az-zuhri wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da al-isya wa rak'atani qabla al-fajri. Ya, ini dijelaskan oleh penulis. Ya. Jumlah sunnah rawatib menurut beliau adalah 10. Ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah sebelum zuhur. Penulis mengatakan cuma 2 rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari 10 rakaat. Kemudian beliau melanjutkan raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ada semacam perbedaan antara hadis Aisyah yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum zuhur, dan hadis Ibnu Umar yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hanya 2 rakaat. Dan kedua hadis ini adalah hadis sahih. Sama-sama sahih, tidak ada perselisihan di dalamnya. Akan tapi para ulama kemudian memberikan beberapa keterangan di dalam menggabungkan hadis ini. Dan keterangan yang banyak dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis Aisyah radhiyallahu anha lebih didahulukan daripada hadis Ibnu Umar. Karena kenapa? Karena Aisyah lebih mengetahui perihal kebiasaan Nabi SAW, karena memang Aisyah adalah istri beliau. Jadi ada kemungkinan Nabi SAW memang salat 4 rakaat, 2 rakaatnya beliau salat di rumah, ya 2 rakaatnya salat di masjid. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhu hanya melihat 2 rakaat Nabi ketika di masjid. 2 rakaat yang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilihat, tidak melihatnya, kan tapi dilihat oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian yaitu salah satu keterangan yang dibawakan oleh para ulama. Kemudian ada kaidah yang mengatakan al-muthbitu muqaddamun 'ala nafi. Ya. Atau al-alimu muqaddamun 'alal jahil. Yaitu maksudnya adalah orang yang menetapkan sesuatu itu lebih didahulukan daripada orang yang tidak menetapkan. Jadi dalam konteks ini Aisyah radhiyallahu anha menetapkan bahwa Nabi sholat 4 rakaat itu lebih didahulukan daripada Ibnu Umar yang tidak menetapkannya. Karena kenapa? Karena ada kemungkinan Ibnu Umar tidak mengetahui apa yang diketahui oleh istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu jamaah sekalian pendapat yang rajih dalam masalah ini. Ya. Adapun sholat-sholat lain seperti yang kita sudah sebutkan tadi sebelum asar 4 rakaat itu juga sunnah. Ya. Kemudian juga ada di dalam hadis lain, barang siapa yang rutin mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, 2 rakaat setelah zuhur itu rawatib, kemudian tambahan 2 rakaatnya dijelaskan oleh para ulama itu adalah salat sunnah mutlak, tidak sampai derajat rawatib. Ya, begitu dengan salat 4 rakaat sebelum asar, ya termasuk sunnah keutamaannya sangat besar, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi derajatnya tidak sampai rawatib. Jadi ya kadang-kala ditinggalkan dan kadang-kala diamalkan. Wa rak'atani qabla al-fajri wa huma akaduha. Dan polis mengatakan ya yang paling ditekankan dari seluruh salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah sebelum salat subuh. Ya, 2 rakaat sebelum salat fajar. Ya, ini yang paling besar pahalanya dari salat-salat rawatib yang lain. Karena kenapa? Ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya pahalanya sangatlah besar. Lebih baik dari dunia dan segala isinya, karena dunia dan segala isinya jamaah sekalian itu adalah sesuatu yang fana, akan berakhir. Adapun pahala 2 rakaat ini, ya ada pahala yang baqiyah, yang kekal dibawa sampai seseorang meninggal. Kemudian di dalam hadis lain, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atayil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga salat nawafil ya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga 2 rakaat salat fajar ya sebelum salat fajar. Dan 2 rakaat sebelum salat subuh ini jamaah sekalian dia memiliki beberapa kekhususan. Yang pertama adalah disyariatkannya walaupun dalam keadaan safar. Ya. Adapun salat sunnah rawatib yang lain, maka itu tidak disyariatkan ketika seseorang sedang safar. Qabla zuhur, ba'da zuhur. Ya. Kemudian ba'da maghrib, ba'da isya, salat sunnah rawatib yang lain itu apabila seseorang sedang safar maka tidak disyariatkan untuk melaksanakannya. Adapun salat sunnah subuh maka itu disyariatkan walaupun seseorang berada dalam keadaan safar. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhuma, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat salat sunnah subuh safaran wa hadaran, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kemudian kekhususan selanjutnya disunnahkan salat sunnah 2 rakaat ini sebelum subuh ini itu diringankan, ya jangan terlalu panjang. Ya, maksudnya ringan, tidak terlalu panjang. Baik itu bacaannya, rukuknya, sujudnya itu ya sederhana. Akan tetapi yang penting tetap melaksanakan kewajiban dan rukun. Ya, disunnahkan untuk dipercepat, diringankan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'ataini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salat 2 rakaat sebelum subuh.
hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitab, sampai saya bertanya-tanya apakah beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ini saking pendeknya salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tata cara berikutnya adalah di rakaat pertama disunnahkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua disunnahkan untuk membaca Qul huwallahu ahad, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain disebutkan di rakaat pertama Nabi membaca Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, surah Al-Baqarah ayat 136. Kemudian di rakaat kedua membaca Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Ya, sampai akhir ayat. Jadi satu ayat. Surah di rakaat pertama membaca Al-Baqarah ayat 136. Di rakaat kedua membaca surah Al-Imran ayat 64. Satu ayat saja. Ya, itu juga diamalkan oleh Nabi SAW di dalam beberapa hadis. Kemudian sunnah selanjutnya adalah apabila seseorang sudah melaksanakan salat sunnah ini jamaah sekalian, ya, terutama kalau dia mengerjakannya di rumah, kita akan jelaskan bahwasanya salat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di rumah, kecuali beberapa kondisi. Ya, nanti kita akan jelaskan. Ya, jika seorang sudah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ini di rumah, maka disunnahkan untuk berbaring. Ya, berbaring sejenak sebelum berangkat ke masjid. Dan para ulama menjelaskan hukum ini berlaku bagi orang yang sudah salat malam. Ya, sudah salat malam, kemudian dia disunnahkan untuk baring 2 rakaat setelah salat sunnah subuh. Hikmahnya adalah untuk mengembalikan kekuatannya. Wa ya'manu min nafsihi, dan dia merasa aman dari dirinya supaya tidak ketiduran. Ya, maksudnya dia yakin insya Allah tidak ketiduran. Adapun orang yang khawatir kalau saya melakukan sunnah ini ketiduran, maka itu tidak disyaratkan baginya, karena hal itu bisa membuat dia tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis melanjutkan wa man fatahu syai'un minha sunnalahu qada'uhu. Dan apabila seseorang tidak sempat mengerjakan salat sunnah rawatib, ya, karena adanya uzur atau karena sibuk mengerjakan suatu hal yang lebih penting, maka disunnahkan untuk melakukan qada. Jadi qada ini jamaah sekalian untuk amalan sunnah itu hanya sedikit ya. Hanya salat sunnah witir saja, kemudian salat sunnah rawatib, sisanya tidak ada. Iya. Seperti salat-salat mutlak itu apabila ditinggalkan maka tidak disyaratkan untuk qada. Adapun salat rawatib maka disyariatkan untuk mengqadanya. Ya, baik itu sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyah. Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis Ummu Salamah bahwa Nabi SAW pernah meninggalkan salat qabliyah zuhur. Ya, karena ada suatu urusan yang lebih penting. Kemudian beliau mengqadanya setelah salat asar. Ya, beliau mengqadanya setelah salat asar. Pernah juga Nabi SAW dalam hadis Qais bin Amr melihat ada seorang sahabat yang mengqada salat sunnah subuh, ya, setelah salat subuh. Ya, setelah subuh dia mengqada salat sunnah subuh. Maka Nabi SAW tidak mengingkarinya. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW pernah safar, kemudian ketiduran. Ya, tidak bangun salat subuh. Kemudian ketika bangun salat subuh di pagi hari, Nabi kemudian mengqada salat subuhnya, berikut juga mengqada dengan salat sunnahnya. Jadi salat sunnah dulu, qada, kemudian salat subuh, qada juga. Jadi itulah dalil-dalil disyaratkannya mengqada apabila tidak sempat mengerjakan salat sunnah rawatib karena adanya uzur. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan wa salatul laili afdalu min salatin nahar, bahwasanya salat sunnah pada malam hari itu secara umum
pahalanya lebih besar daripada salat sunnah yang dikerjakan di siang hari. Maksudnya salat sunnah di sini adalah salat mutlak, salat sunnah mutlak. Karena salat sunnah itu jamaah sekalian ada dua. Ada salat mutlak, ada salat muqayyad. Ya, ada mutlak, ada muqayyad. Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang sudah ditentukan waktunya, seperti salat rawatib yang ada nama-namanya ya, salat duha, salat witir, salat tarawih, itu semua salat muqayyad. Ya, sudah ditentukan waktunya. Ya, kalau salat muqayyad itu lebih afdal dikerjakan pada waktunya. Itu tidak ada perselisihan. Ya, kalau salat muqayyad maka lebih afdal dikerjakan pada waktunya. Salat duha ya dikerjakan pada waktu duha. Salat witir dikerjakan pada waktu salat witir, begitu seterusnya. Yang dimaksud di sini adalah salat malam lebih afdal daripada salat siang adalah salat mutlak. Jadi ada salat-salat sunnah mutlak. Maka salat mutlak yang dikerjakan di malam hari itu lebih afdal daripada salat mutlak yang dikerjakan di siang hari. Ya, salat mutlak adalah salat yang tidak ada ketentuan waktunya, seperti misalkan orang sholat sunnah antara zuhur dan asar. Setelah dia sholat zuhur, setelah sholat sunnah ba'da zuhur, nah itu sampai sholat asar, itu bisa seorang melaksanakan sholat mutlak. Atau setelah sholat maghrib, dia setelah selesai sholat ba'da maghrib sampai menunggu sholat isya, nah itu waktu bisa di situ dia melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, jadi waktu-waktu yang tidak ditentukan. Ya, pernah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW ketika selesai sholat maghrib, beliau sholat sunnah mutlak sampai masuk waktu sholat isya. Itu disebutkan dalam hadis sahih. Ya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menghidupkan antara maghrib dan isya selain daripada mengisi dengan kajian adalah dengan melaksanakan sholat sunnah mutlak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, afdhalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat di pertengahan malam. Kemudian penulis melanjutkan wa afdaluha sulusul laili ba'da nisfihi. Dan yang paling afdal ya, di malam hari adalah sepertiga malam terakhir. Ya, jadi malam dibagi tiga, sepertiga malam awal, malam pertengahan dan akhir. Itu yang paling afdal adalah sepertiga malam terakhir. Ya. Karena kenapa? Karena di situ adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala akan turun, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, akan turun setiap malam ke langit dunia. Hatta yabqa sulusul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu, Allah berfirman, Allah berkata, may yad'uni fa astajiba lahu, may yas'aluni fa u'tiyahu, may yastaghfiruni aghfir lahu. Siapa pada waktu ini yang berdoa kepada aku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan memberikannya. Dan siapa yang beristighfar kepada aku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lebih afdal lagi jamaah sekalian, apabila dia bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian sholat sunnah, kemudian dia mensisakan sekitar 1 jam, ya 1/6 malam, 1/6 malam, jadi total malam dibagi 6, 1/6 malam dia sisakan untuk tidur. Ya. Jadi sholat bangun di tengah malam, sepertiga malam terakhir, kemudian 1/6 malam, ya mungkin sekitar 1 jam, itu dia sisakan untuk tidur. Ya. Kemudian setelah itu dia baru bangun salat subuh. Ya, karena disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, inna ahabbas siyami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disandarkan kepada Nabi, sesungguhnya puasa yang paling afdal adalah puasanya Daud. Ya, puasa Daud itu adalah puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihi salam. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Daud. Kana yanamu nisfal laili. Bagaimana salatnya Daud? Daud alaihissalam, beliau tidur setengah malam. Ya, beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian beliau bangun sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian setelah
Bangun maksudnya dia mengerjakan salat. Setelah itu wa yanamu sudusahu, setelah dia salat, Nabi Daud alaihissalam kemudian menyisakan waktu 1/6 malam untuk tidur. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, beliau puasa satu hari dan berbuka satu hari. Nah, jadi itu jamaah sekalian yang paling afdal. Karena kenapa? Karena kalau kita salat malam kemudian kita sisakan waktu untuk tidur, maka nanti ketika bangun ya itu tidak ada tanda-tanda kalau kita sudah salat malam. Ya. Ya. Nampak pada kita bahwasanya kita ini baru bangun salat. Baru bangun tidur saja, tidak sudah salat malam. Ya. Dan itu akan lebih bagus untuk keikhlasan seseorang hamba, supaya dia tidak terselubungi oleh riya. Mungkin kalau dia bangun salat malam sampai subuh, ya, kelihatan dari tubuhnya kalau dia sudah mengerjakan salat malam, ya mungkin dia bisa disusupi oleh riya, ya, sum'ah dan lain sebagainya. Kan tapi kalau dia sempat tidur dahulu kemudian bangun, ya, nampak pada wajahnya itu dia asarun naum, tanda-tanda tidur, nah, maka bekas salat malam itu tidak nampak pada dia, sehingga hatinya lebih ikhlas. Hatinya lebih ikhlas. Itu diantara hikmah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ya. Kemudian selanjutnya sedikit lagi jemaah sekalian, bahwasanya salatul lailin wa naharin masna. Salat sunnah, ya baik itu salat sunnah di malam hari dan di siang hari itu dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat salam. Tidak boleh langsung 4 rakaat. Ya. Seperti itu jemaah sekalian, maksud dari perkataan penulis. Ya. Karena dalilnya adalah hadis Nabi SAW, salatul laili masna. Salat malam itu 2-2. Di riwayat lain, salatul laili wan nahari masna. Salat malam dan salat siang itu 2-2. Ya. Jadi ini kaidah secara umum jemaah sekalian, bahwasanya salat sunnah itu dikerjakan dengan 2 rakaat. Kecuali ada beberapa pengecualian yang memang dalil menunjukkan kalau dia dikerjakan sekaligus. Seperti apa? Kita sudah jelaskan salat witir. 3 rakaat bisa sekaligus. Ya, 5 rakaat bisa sekaligus. Dan begitu juga 7 rakaat, 9 rakaat. Ya, ada tata cara yang kita sudah jelaskan. Ya, itu tidak termasuk di dalam kaidah ini. Karena memang ada dalil yang mengeluarkannya dari kaidah. Adapun salat lain yang tidak ada dalil yang mengeluarkannya, maka secara asal salat sunnah baik di malam atau siang hari dikerjakan 2 rakaat. Ya. Kemudian penulis melanjutkan wa in tatawwa fi nahari bi arba'in kazuhri fala ba'sa. Jika ia mengerjakan salat sunnah, ya, di siang hari sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud seperti tata cara salat zuhur, maka tidak mengapa. Itu kata penulis. Akan tetapi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya pendapat ini adalah keliru. Yang benar adalah perbuatan ini dimakruhkan. Ya, orang salat sunnah di siang hari 4 rakaat, misalkan qabliyah zuhur, salat sunnah 4 rakaat, dia modelnya seperti salat zuhur. Dia setelah rakaat kedua dia tasyahud, kemudian tidak salam, bangkit ke rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat baru dia tasyahud lagi baru salam. Seperti persis dengan salat zuhur. Maka ini perbuatan yang dimakruhkan. Karena Nabi SAW melarang salat witir itu menyerupai salat maghrib. Maka ini menunjukkan adanya larangan menyerupakan salat sunnah kepada salat wajib. Maka begitu juga dengan berlaku dengan salat sunnah yang jumlahnya 4 rakaat. Adapun kalau dia menggabung, ya ini perlu diperhatikan jemaah sekalian, tanpa 2 kali tasyahud, tasyahudnya cuma 1 dan salamnya cuma 1, langsung 4 rakaat. Nah, misalkan salat qabliyah zuhur 4 rakaat, 1 kali salam, 1 kali tasyahud. Qabliyah asar 1 kali salam, 1 kali tasyahud. Atau ba'diyah zuhur. Maka ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah boleh atau tidak. Ya, karena ada hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Hadis mana? Yaitu hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla az-zuhri arba'an idza zalat asy-syamsu la yafsil bainahunna bitaslim.
Wa fi lafzin arba'un qabla zuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama'. Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum salat zuhur. Idza zalatis syamsu, apabila matahari telah tergelincir, la yafsilu bainahunna bitaslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membagi 4 rakaat tersebut dengan salam. Jadi maksudnya Nabi salat langsung sekaligus 4 rakaat dengan 1 kali salam. Ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikhul Kabir dan Ibnu Khuzaimah. Ya. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mensahihkan hadis ini dan ada yang mendhaifkan. Ya. Syekh Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya mengatakan, beliau tidak mensahihkan ataupun mendhaifkan, beliau hanya mengatakan jika hadis ini sahih maka ini termasuk pengecualian. Ya. Adapun yang Anda dapat dari Syekh bin Baz, beliau mengatakan perbuatan tersebut makruh, lebih afdal kalau 2 rakaat. Adapun kalau 4 rakaat insyaallah sah, akan tetapi itu meninggalkan yang lebih utama. Ya, sebagian ulama lain mengatakan tidak mengapa dia salat 4 rakaat sekaligus karena memang dia mensahihkan hadis ini. Demikian jemaah sekalian, ya sedikit pembahasan tentang salat-salat sunnah, apa yang bisa Anda bawakan.